Stoik itu ngajarin salah satu ya, itu ada banyak sekali nilai-nilainya. Tapi salah satunya adalah kita tuh harus expect hanya kepada sesuatu yang bersifat internalitas, bukan eksternalitas. Contoh, kita ngisi kelas. Kalau kita ngisi kelas, berarti ekspektasi kita adalah kita akan ngisi dengan performa terbaik. Karena itu internalitas, bisa kita eksekusi. Iya, betul. Nah, tapi perkara orang itu happy atau enggak dengan performa terbaik kita, itu eksternalitas. Atau orang nerima hidayah atau enggak. Maksudnya kayak orang kalau kita nangkep materinya apa enggak. Iya, gitu. orang nangkep materinya atau enggak, diterapkan atau enggak. Itu kan betul. di luar kuasa. Nah, ketika kita ngerasa, kok gue udah ngajarin dia setahun lebih tentang ini, tapi kok nggak dijalanin. Ya. Nah, itu patah ekspektasi karena eksternalitas itu dihindari sama orang stoik. Selamat datang di Sudut Pandang. Ini adalah acara di mana kita ngebahas satu hal yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Karena perbedaan itu pasti ada, tapi kita di sini belajar untuk bisa menerima perbedaan. Jadi walaupun kita berbeda-beda, Dan tetap bisa sama-sama. bareng-bareng kali. Sama-sama dong. Bareng-bareng kalau berbeda ya nggak bisa sama, tapi bisa bareng-bareng. Ya tapi kalau bisa bareng ya berarti bisa sama. Masa kita nggak harus sama? Ya Detail-detail yang gak penting. Kalau cocok itu kan penting. Kenapa? Tapi kalau kita match itu gak penting. Lah, penting lah kan. Kan ini cara kita. Kalau kita cocok. Kalau rekam guys. Nih, kalau gue gue cocok nggak? Itu kan berarti ada harga yang dibayar. Kalau sampai nggak cocok kan orang akan, kok gitu sih dia mix and Tapi match kalau ya, kamunya nggak cocok, akunya nggak cocok, secara the whole acara Tapi kan. pertanyaanku tadi, aku pakai ini outer atau nggak usah kan gitu. Ya, Terus antum bilang aku bilang pertimbangannya pakai aja. Karena aku pakai outer, biar kita sama-sama pakai outer. Kak, kalau aku pakai outer supaya lebih bagus akunya, Iya. itu kan menambah value. Apapun itu, baik diriku maupun ini. Tapi kalau kapelan pakai outer itu nggak menambah apapun. Lah, maksudnya kan jadi ini episode dengan outer nih. Gila, outer doang. Outer doang udah begini. Apa sih aku tuh? Masalah tuh suka gitu, ngasih sesuatu yang nggak penting. Itu kan detail yang bukan nggak penting, maksudnya lebih ke aku nanya hal urgent loh. Ternyata antum jawab. Karena Tunggu. Asumsiku berarti banyak di hal hidup ini yang ketika aku curhat ke antum jawab, ya lu ngelakuin A aja atau B aja, bukan untuk kepentingan aku, tapi agar biar dia ngerasain hal yang sama sama aku aja. Itu bukan penting. gak gitu sih, jahat banget. Aku nggak Iya mikir, kan? nggak mikir ke situ. Bisa aku bilang, aku mau beli mobil A, B atau C. Antum bilang yang C aja, kenapa? Biar kita mirip. Beda dong. Kalau mobil kan itu mobilmu, ini mobilku, nggak aku cocok-cocokin. Tapi kalau aku tuh ngelihatnya ini tuh acara kita bareng-bareng. Jadi kalau Acara ini juga tidak akan bertambah value-nya dengan kesamaan outer. nambah dong. Tiba-tiba besok kita mau bahas MU atau Liverpool, terus kita pakai jersey bareng-bareng, kan bagus. Oh, itu ada, tapi ada temanya jersey-nya. Ini kan nggak ada tema outer. Hari ini kan kita mau bahas outer atau enggak. Padahal harusnya stoik ya. Tapi outer itu penting buat kita. Kenapa? Ya karena untuk yang berbadan seperti kita, outer tuh ngasih shape Iya. yang lebih kurus. Ya udah, kenapa Iya. yang dibahas outer kita ya? Iya. Outer aja jadi bahas. Ya Allah, outer jadi opening. Apa bahas apa hari ini, guys? Kemarin kita masih ada PR stoik. Coba kasih tahu dong, gue nggak tahu. Stoik tuh gimana? Mungkin yang sepengetahuan antum aja. Bagus Karena aku nih, nggak- kita lanjutkan di episode berikutnya. Do you think gue stoik gitu? Ya sedikit. Aku nggak bilang kalau stoik 100% atau enggak, itu kan agak susah ya. Tapi kena antum ngomong gitu kan berarti antum ada definisi stoik yang antum pahami ya? Aku nggak jago-jago juga. Nggak bilang kalau aku yang kayak paham banget. Iya, gitu. ngerti. Pernah sedikit. sepaham-pahaman aja. Pernah skipping baca buku Teras tuh, Filosofi Teras. Oh iya, nggak tamat-tamat gue baca buku itu, nggak bisa ya, kenapa? Aku skipping aja. Skimming, kok skipping? Skipping. Skimming. Bacanya ambil begini. Iya, Aku skimming aja sih. Terus ya denger podcastnya Ferry, Radit Oke, kan bahas bahas stoik. stoik. Di Dedi juga. Ya udah, cuma tahu bahwa ini ya stoik itu mirip banget sama kita di kelas ngajarin tentang kodok-kodar depannya. Karena di sana ada eksternalitas, internalitas. Oh berarti enak gue paham ini karena gue juga ngerti kode-kodean. Ya kalau di kodok-kodar kan ada area yang tidak dikuasai, area yang dikuasai. Itu juga gitu, stoik. Internalitas adalah sesuatu yang kamu itu bisa do something gitu. Oh di bukunya ini juga ada, makanya mikir punyanya Kania. Ya. Tapi dia nggak ngambut stoik. Tapi dia bilang itu ada. Internalitas, Ya, eksternalitas. hal yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Iya ya. Itu kan sama kan? Iya, eksternalitas itu. Nah, Oh, stoik itu ngajarin salah satu ya, itu ada banyak sekali nilai-nilainya. Tapi salah satunya adalah kita tuh harus expect
hanya kepada sesuatu yang bersifat internalitas, bukan eksternalitas. Contoh, kita ngisi kelas. Kalau kita ngisi kelas, berarti ekspektasi kita adalah kita akan ngisi dengan performa terbaik. Karena itu internalitas, bisa kita eksekusi. Iya, betul. Nah, tapi perkara orang itu happy atau enggak dengan performa terbaik kita, itu eksternalitas. Atau orang nerima hidayah atau enggak. Maksudnya kayak orang Iya, kalau kita nangkep materinya apa enggak. Iya, gitu. orang nangkep materinya atau enggak, diterapkan atau enggak, Oh, itu iya, kan betul. Oh, itu di luar kuasa. Nah, Betul. ketika kita ngerasa, ih kok gue udah ngajarin dia setahun lebih tentang ini, tapi kok nggak dijalanin. Ya, ya. Nah, itu patah ekspektasi karena eksternalitas itu dihindari sama orang stoik. Oh. Gitu. Jadi mereka itu lebih mencoba untuk menurunkan ekspektasi di eksternalitas dan menaikkan ekspektasi di internalitas. Lu gitu nggak? Enggak. Gue gitu berarti. Iya, dari makanya by kan aku definition, bilang, aku gitu. iya kalau makanya aku bilang kamu rada stoik ya di Iya episode lagi. yang lalu. Gitu. Iya benar itu. Jadi kalau konteksnya gitu ya. Contoh kalau kita bahas yang kemarin tuh, orang nelpon di reject. Kalau gue yang nelpon terus gue di reject, di kepala gue adalah baik yang bisa gue kontrol apa? Gue nggak bisa kontrol dia reject nggak reject kan? Iya sih. Nah yang bisa gue kontrol adalah persepsi gue atau gue bisa memandang kenapa ya dia reject. Nah ada ribuan alasan kan. Nah gue memilih untuk alasan yang membuat gue baik-baik saja, yaitu mungkin dia sibuk, selesai gitu. Jadi seringkali begitu. Iya, problem marahku sama kamu zaman itu adalah karena aku menganggap value itu tuh universal. Ngerti bahwa semua orang harusnya paham dong, masa nge-reject gitu. Iya. Nah dan ternyata dalam banyak kehidupan gue sangat seperti yang lu bilang, cuman gue nggak tahu itu stoik. Itu mirip sama stoik gitu sama ya. orang stoik. Kayak contoh misalkan ya, aku mau datang ke rumahmu, Oke. mau silaturahim. Oke. Wah, kamu pasti tidak suka ya. Tahu. Bukan nggak suka sih. Lebih ke Konteksnya apa kan? Konteksnya apa gitu. Iya, ya katakanlah kita mau ini bahas sudut pandang offline misalnya. Nah, aku akan menurunkan ekspektasi terkait eksternalitas. Eksternalitas itu bisa kamu, bisa rumahmu, bisa suasana rumahmu, kondisi istri dan anakmu, Oke. cuaca, macam-macam. Nah, jadi aku tuh lebih kepada kayak aku mau ke sana, tapi kayaknya Fuad nggak ada deh. Stoik itu malah nge-hack eksternalitas di pikiran dia untuk menurunkan ekspektasi, sehingga kalau ternyata jadinya kalau baik-baik saja tuh 0, terus tiba-tiba ada yang bagus. Contoh bagus itu kamu beliin makanan, terus kamu happy, kamu tuh senang banget nerima aku, itu kayak 10 gitu. Ya, oke, Nah, stoik menarik. itu mencoba di pikiran dia itu bikin sebelum datang itu jadi minus 10 dulu. Oh berarti gue nggak stoik banget. Nah itu, Iya, di titik iya. itu aku agak kayak kurang iya untuk menerima 100% karena Iya, iya. dia tuh kayak nge-hack. Nyari kemungkinan terburuk gitu ya. Iya, nyari kemungkinan terburuk agar ketika pas datang ternyata baik-baik aja, Iya. walaupun nggak baik sekali. Iya. Ya kamu cuma nerima aku biasa Jadi lu aja. happy. Nah, aku happy. Karena lu taruhnya di bawah minus. Iya. Ternyata dapatnya normal. Iya. Happy karena aku mikir, wah Fuad lagi nggak mood kali ya. Terus aduh kayaknya istrinya lagi ribet deh. Hasan juga kayaknya mungkin harus butuh apa segala. Hasan rewel nggak ya kalau kita Iya, rapat iya. di rumahmu gitu. Aku mikir gitu terus tuh. Ternyata 0. Ternyata 0. Artinya Hasan main sama istrimu anteng. Iya. Terus kamunya juga nerima. Tidak juga excited. Tidak tapi excited, biasa aja. Oh. Itu bikin aku happy karena wah ternyata hari ini berjalan baik ya. gitu. Oh, Itu iya, itu iya. ada sisi di situnya yang aku ngerasa kayak nggak aku ambil aja sih. Itunya yang lu nggak ambil. Tapi Iya. lu tadi kan cenderung ngasih yang kayaknya kalau gue lihat lu tuh yang ngambil yang positifnya justru. Kayak gini, nggak apa-apa juga gue berekspektasi positif. Kayak pasti semua akan happy dan lu akan Nah, happy. karena aku ada way out. Oke, gimana? Jika pun tidak. Karena di Islam kan kita diajarin tawakal. Nah, way outnya itu tawakal. Di mana Allah itu pasti ngasih yang terbaik ketika kita sudah ya Berikhtiar. berhusnuzon, berikhtiar terhadap sesuatu yang baik. Misalkan contohnya, wah ini Fuad pasti Bismillah lah, Fuad kan orang baik, harus gak lupa gitu. Nyampe sana ternyata kamu B aja, maka aku akan bilang, oh ya ini yang paling baik buat aku. Nah, mungkin karena stoik itu bukan pemahaman yang punya unsur spiritualis agama, sehingga eksternalitas ini jadi kayak jalan buntu kalau patah. Oh, paham. Ini sok tauku Ngerti, ya. ngerti. Sok tauku tuh kayak gitu. Jadi ketika des patah, kan nanti daripada kecewa, Ya. mendingan gak usah diekspektasiin. Ya. Nah kalau aku ekspektasiin aja, kalau ternyata patah, ya itu bagian daripada cara Allah ngasih yang lebih baik. Oh. Tapi kalau berhasil, itu juga bagian dari Allah bilang akan ngikutin prasangka baik kita gitu. Oh, keren kalau aku nggak gitu soalnya. Maksudnya nggak gitu tuh. Itu tuh bagus. Kalau aku selalu berekspektasi sesuai yang apa yang harus diekspektasikan. Itu aja. Contohnya nih, berhubungan dengan istriku, ya kan Apa ya? nih? Ekspektasinya kan karena udah belajar kode-koder, ekspektasinya 0 karena bisa jadi nggak jadi Maksudnya kan? berhubungan berumah tangga kan? Nggak, minus berhubungan. Oh serius? Ya, Oh oke. Jadi kan bisa ekspektasinya orang kan ekspektasinya punya anak. Oh, nah iya. kalau aku karena sudah belajar, maka aku ekspektasinya 0. Itu dulu sudah belajar kode-koder Oh, ya. iya. Tapi begitu punya anak, ekspektasinya berubah dong. Logikanya lahir. Iya. Kalau berhubungan, ekspektasiku bukan punya anak. Mungkin bagi orang yang nggak belajar agama, mungkin terserah lah ya.
kalau gue tahu bahwa itu bagian takdir, maka yang gue pakai bab takdir, bahwa bisa punya bisa enggak, jadi zero. Iya. Ketika punya tidak menambah apapun, ketika nggak punya nggak mengurangi apapun. Cuman pada umumnya kan orang punya, jadi ini udah masuknya udah eksternal ya. Maksudnya ketika aku garis 2 nih, itu bukan senengku tuh bukan karena punyanya, tapi secara sosial mostly orang punya. Jadi kayak oh gue juga punya nih, makanya gue turun lagi. Tapi kan zero, maksudnya punya nggak punya juga seharusnya nggak, ya biasa aja kan gitu loh. Satu nih. Tapi ekspektasi kedua adalah dia harus lahir. Karena kenapa gue bilang dia harus lahir? Karena hamil, jadi itu logik aja gitu loh. Nah jadi gue harus zero gitu. Nah kemungkinannya kan bisa tidak lahir, minus kan. Iya. Nah jadi gue lebih ke, pun ketika gue ekspektasi, lu bilang tadi ekspektasinya Fuad pasti dia kan baik banget nih, dia akan ngasih apa tadi gitu kan. Nah itu bagi gue ekspektasi yang tidak ada sandarannya. Karena ekspektasinya kan sebatas yang mungkin di secara logik terjadi aja. Kayak ekspektasi gue adalah dia lahir dengan selamat, baik. Walaupun tadi aku lebay sih, aku juga nggak yang mengada-adakan ekspektasi atas eksternalitas sebenarnya, tapi lebih kepada aku datang ke rumah kamu itu ada kemungkinannya dong, kemungkinan baik, kemungkinan buruk, kemungkinan B aja. Maka ya aku berharap kemungkinan yang baik. Oke. Jadi ada harapan atas kemungkinan yang baik, walaupun nggak harus diada-adain kamu bakal ngapain juga. Biasanya aku nggak gitu. Cuma ini akan jadi oke lah. Gitu. Iya. Karena aku ngerasa kamu pernah sih nggak sih kayak patah kecewa sampai pernah bebes gitu ya? Sampai nangis sampai aduh sebulan nggak move on tuh pernah. Waduh, apa tuh bisa cerita? Ini kecewain orang. Oh, dikecewain orang. Ya, aku. Jadi gue udah masuk ke analisa diri, terus gue menemukan bahwa kelemahan gue ada di situ. Kelemahan gue adalah gue nggak tahu ya, bisa jadi kalau gue ke psikolog mungkin akan dikasih tuh detailnya kenapa terjadi. Why-nya gue belum nemu nih. Bisa jadi karena masa kecil dan seterusnya. Tapi gue tuh orang yang merasa insecure terhadap hubungan antar manusia. Jadi gue tuh nggak merasa bisa orang tuh berhubungan dengan setulus itu. Jadi ketika gue menemukan hubungan yang tulus, maksudnya gue udah kamu malah serak nih sama orang nih, langsung misalkan sama antum nih udah serak nih, maka biasanya gue akan menjaga itu sebisa mungkin dengan over. Contohnya gue lebih sering traktir, gue lebih sering kayak berkorban, karena gue nggak mau hubungan hilang, karena sulit banget untuk gue menjalin hubungan dengan person nih orang. Tapi one hilang. Itu kasusnya sering terjadi. Jadi patah. Nah patahnya tuh bisa bener-bener aduh makanya. Nah makanya salah satu yang gue paling takut di dunia Yungaji ini adalah itu. Padahal itu sebenarnya tidak baik ya. Tadi gue ngomong ini nggak logik ya. Ini benar-benar main perasaan nih. Harusnya kan biasa aja dong. Hubungan manusia kan bisa. Jadi itu sering kali bikin gue tuh kecewa itu. Nah itu kalau lu tanya-tanya apakah waktu itu makanya kamu pernah nangis di backstage Itiba itu ya? Iya aku tau. Bukan nangis. Ya itulah. Iya mungkin. Iya. Hampir lah. Iya. Itu terjadinya ceritanya gue lagi punya ekspektasi lebih ke orang. Nah terus gue ketakutan di situ. Jadi bukan dipatahin, lebih ke aduh kok muncul lagi, padahal lu udah begitu lama gue tuh nggak naruh ekspektasi ke orang. Ya buat yang nggak tahu waktu itu di backstage. Di mana sih kok lu tahu? Ya orang aku yang ngomong. Jadi kamu di backstage, kamu habis selesai naik atau enggak, terus kita di belakang kan. Kita tuh kan kayak masih ngikutin acara, terus kayak dapat feel-nya gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Terus aku bilang sama kamu kayak kita masih berapa lama lagi ya bisa bareng-bareng di sini? Mungkin pertanyaannya more or less kayak gitu. Oke. Lu nanya kayak berapa lama lagi kita bisa kayak gini ya? Ya Yungaji masih bisa berapa tahun lagi ya? Berapa tahun lagi ya? Ya udah. Gitu. Terus kamu kayak berkaca-kaca gitu. Oh jangan dong gitu. Oh itu konteksnya. Iya. Aku nggak mau ngebayangin itu. Itu emosional tapi harusnya dipikir. Itu lucu pas kita rapat kan. Terus Ustadz Felix cerita kalau one time dia meninggal. Terus gimana. Terus Hawa tiba-tiba aneh sendiri terus pulang. Kurang uringan kayak. Nangis dia katanya. Iya. Cuma bayangin Ustadz Felix nggak ada. Nah di itu gue lagi. Padahal kan nggak ada juga sekarang lagi ke Turki kan. Iya lagi. Iya. Nah, gue harusnya memandang normal aja kan, memang bakal nggak ada juga. Ya udah gitu. Cuman memang kadang manusia emosional. Nah, makanya tadi pas udah emosional, itu suka balikin. Nah. Normalnya apa? Normalnya sesuatu yang ada bakal nggak ada. Jadi kayak biasa aja. Nah, gue ngarap anak teknik itu sampai ke anak gue, sampai ke level. Tapi bisa nggak sih maksudnya paham bahwa sesuatu itu kalau ada berarti pasti nggak ada, tetapi tetap aja berekspektasi baik. Artinya nggak, itu kan ekspektasi baik berarti kan maksudnya seolah-olah aku dengernya kayak kamu tuh mendikotomikan kalau kita itu berekspektasi positif terhadap sesuatu itu kayak kita tuh lupa kausalitasnya, lupa kemungkinan lainnya, padahal itu dua hal yang bisa tetap dijalankan bareng gitu. Cuma salahnya orang aja kadang-kadang punya ekspektasi dan lupa kalau ada kemungkinan sebaliknya. Menurutku gini, kemungkinan sebaliknya itu tidak menjadi ancaman buat aku. Sebenarnya lebih ke jadi justru harus mempersiapkan. Malah jadi makin buat kita tuh logik dalam bersikap. Nah, aku tuh nggak mempersiapkan sampai itu kelihatan harus dipersiapkan. Oh, jadi kayak tapi gitu kan di bidang ekonomi antum gitu. Apa? Yang buktinya antum kayak
punya tabungan tuh harus itu enggak harus antum. Enggak. Maka apa? Lu pernah ngomong gitu? Serius, lu gak punya tabungan? Lu kaget seolah-olah kayak semua orang harus punya tabungan. Iya kan? Pernah. Aku tuh lebih aneh. Itu ngerasa, salah ya. Enggak, waktu itu tuh aku lebih aneh karena kamu boncos. Oh, event. Kamu kok bisa bikin event boncos padahal eventnya maksudnya gini loh. Ya, tapi emang karena tidak didesain event itu untung-untung. Ini menarik sih kalau buat judul berikutnya. Apa tuh? Cara bikin event. Oh, iya. Cara memproduksi sebuah produk. Udah pasti kalah sih secara bisnis karena gue enggak. Menurut aku bukan masalah kalah menang, ini mah cuma style aja. Style kamu gitu, style aku gitu. Menarik. Tapi kalau tadi pembahasan stoiknya, aku malah belum tahu. Kalau antum terus memandang hidup kayak apa? Maksudnya memandang tanpa rumus stoik tadi. Aku tuh kayak Contohnya nih, kita punya plan ke Jogja, jalan-jalan. Iya. Sejauh mana lu memandang bakal ke Jogjanya tuh? Bakal baik-baik sajanya. Tentunya semuanya dipersiapin kan. Kita nggak yang ngelihat cuacanya, Jogja lagi fine atau enggak segala rupa gitu. Terus teknisnya, kita kesana naik apa? Ternyata di tengah jalan ada sesuatu. Nah, aku itu ada di dalam state orang yang menikmati proses apapun itu aja. Really? Iya. Kalau sesuatu itu kesalahannya bukan karena takdir gimana? Nih. Oh, ada orang yang salah. Sering kali gitu. Itu sih yang berat. Iya, gue tahu. Jadi itu berat sih. Kemarin kejadian di tempat gue, tim gue ada yang bikin masalah sehingga produksi mundur. Nah, gue langsung bayangin dulu. Jujur, orang pertama yang gue bayangin dulu. Gue langsung bilang, lu kalau sama Wimar. Karena itu di luar lu mau menyalain. Kalau selama ini, Tuhan, berarti gak boleh marah gitu kan. Itu aku bukan. Tapi kalau orang kan tuh bakal murka gak sih? Aku bukan menyalahkan konsep yang aku pahami ya, tapi memang kemampuanku untuk menerapkan konsep itu nggak sempurna aja. Which is itu misalkan. Harusnya gimana? Idealnya gimana dan yang kalau terjadi itu biasanya lu gimana? Maksudnya gini, kalau misalkan kita akhirnya udah sewa bus nih. Ternyata ketiduran. Enggak, ya. Apa gimana? Enggak, misalnya ban bocor aja. Itu kan iya. Takdir. Di situ kan itu kan kodo. Ya. Nah, perkara kamu ketiduran dan kita berangkatnya telat dan ketinggalan bus atau pesawat deh, ini kan mahal tuh. Kalau bus, aku yakin antum gak masalah. Kalau ketinggalan pesawat aku berangkat, Hah? Kamu yang ketinggalan. Wow. Loh, maksudnya ya masa iya satu rombongan nih, misalkan kita 20 orang mau liburan, ya kan? Terus kamu ketiduran, ya kayak Yusril kemarin akhirnya ditinggal kan? Tapi kayak itu gak liburan, itu pulang dan dia bisa pulang sendiri. Lah, kamu bisa beli pesawat lagi. Kamu bisa nyusul. Nah, lu mau sampai di titik ngeluarin duit buat itu patungannya? Aku tuh konteksnya kalau di titik itu, aku pasti akan lebih berpikir, ini kita nggak sempurna nih pergi nggak sama Fuad. Tapi lebih nggak sempurna dong kalau kita semua nggak jadi pergi. Ya akhirnya yang bisa pergilah. Nanti Fuad kita pikirin nyusul. Itu logikaku akan seperti itu. Nah, tapi benar, itu bukan hal yang merepotkan di benak aku. Contoh untuk aku terima. Yang repotin itu adalah kalau udah sampai bandara, tuh bareng-bareng. Terus tiba-tiba ada yang ngajak makan. Terus aku bilang, nggak nyandak kali wordingnya. Terus dia ngomong, enggak, tadi aku dapat info delay, kita makan. Ternyata nggak delay, pesawatnya bablas. Nah, ini orang kan kodok nih. Ini orang kan takdir nih. Tapi aku kadang lu ngerti gak sih maksudnya? Di titik itu tuh aku ngebayangin dia marahnya kayak apa. Ngerti gak sih maksudnya? Lu bisa tebak gak gue bakal kayak gimana kalau itu? Tapi mungkin aku harus cari tahu dulu. Ini orang tadi informasi delaynya gimana. Kalau ternyata memang informasi delaynya dari maskapai yang miskom, dia ngasih info ke kita, kita bisa issue dong. Aku mikirnya cuma kayak gitu doang. Tapi kalau misalkan ternyata emang dia salah terima info yang delay Garuda padahal kita naiknya Batik misalkan. Bener-bener murni kesalahan dia deh. Lu bakal gimana? Nah, itu tuh aku yang ya di titik itu, ini bukan aku gimana. Berarti ini gak ngomong idealnya ya. Oh, idealnya. Marah lah. Aja gile lu. Itu gak ada di kamus aku sih. Karena menurut aku salah itu ada banyak. Ada salah memang. Ini kemarin kejadian. Itu mirip-mirip kejadiannya. Tahu gak? Kita udah perjalanan jauh, iya kan? Udah mau malam nih, meninggalkan tempat syuting. Perjalanan harus butuh 2 jam. Udah sejam hampir kurang lebih perjalanan. Kru ada yang ketinggalan HP di lokasi syuting. Keteledoran kan? Iya. Gue udah kebayangin, lupa. Itu kan contoh yang lu gak bisa terima pasti. Mau balik lagi, ini pulau, gak ada kendaraan umum. Gak bisa lu gojek deh pergi. Gak akan mungkin ada kurir. Kan kirim gak bisa. Nggak, ini pulau terpencil. Lu harus balik dengan mobil yang sama itu. Gua kebayang lu. Sebentar, itu mobil kemana tadi mau menuju tempat pulang ke hotel. Tempat pulang ke hotel. Dari tempat syuting ini kayak ini tempat syuting, ini hotel nih. Bisa nggak ke hotel abis itu di mobil balik lagi? Iya bisa. Dia disuruh pulang sendiri. Dia suruh naik mobil. Di mobil ada berapa banyak orang? Berenam. Sebentar.
Aku butuh informasi Oke, lagi nih. bagus. Ini ke hotel untuk apa? Selesai syuting kita mau pulang nih. Udah selesai. Selesai syuting kita Iya. kan mau ke hotel nih. Iya. Abis di hotel istirahat. Istirahat. Besoknya ngapain? Syuting lagi. Di mana? Oh enggak di situ. Enggak di sini lagi intinya, di tempat lain. Oke, persiapannya pagi atau Iya dari pagi. dari pagi kan? Nah, aku cuma berpikir bahwa ini kru kalau berenam balik lagi, terus balik lagi ke hotel, Iya. nggak punya waktu istirahat, Iya. akhirnya yang dikorbanin syuting Semuanya. besoknya. Iya. Nah, kalau aku ya udah ke hotel. Nanti lu biar balik ini lagi. kru bisa istirahat, nanti cariin FO1 nemenin dia atau siapa yang Iya, kira-kira berarti kan tetap ada orang yang repotin ke sana kan? iya tetap Oh. kosnya tetap harus dibayar karena ya ketinggalan. Ya. Cuma maksudnya aku tuh masalahnya kan kuliah di industri Ad. Heeh. Sama kayak tadi masalah outer nih. Iya. Aku tuh orang typically yang lebih melihat semuanya dulu, makronya. Baru setelah itu bisa mutusin Oh. bijaknya gimana gitu. Karena ya ini kan konteksnya bukan persahabatan ya. Konteksnya kan lagi project shooting. Tapi bersama sahabat. Gimana dong? Betul. Lu di titik ini bisa ngasih konteksnya project, tapi di titik gue lu pas nge-reject telepon bisa sampai level kayak gitu. Karena kan gak ada projectnya. Tapi kan by system itu. Ya gak gitu dong. Maksudnya aku nggak ngelihat sistem itu kan kamu pakai atau nggak pakai. Kamu kan person yang Oke, menggunakan sekarang sistem. berarti lo akan bilang ini kan kita project shooting nih. Iya, maksudnya Berarti ini ada amanah gede yang kita kumpul berenam ini Iya. karena ada amanah ini. Oke. Nah, amanah ini yang menjadi prioritas utama. Lu tapi pas di titik itu kecewa nggak? Kecewa. Ya maksudnya jadi gini, itu tadi ada sesuatu yang kamu potong sebenarnya. Kekecewaannya aku terhadap kesalahan keteledoran tim atau kru itu sebenarnya lebih berdasarkan dia sudah berikhtiar seperti apanya, bukan kesalahannya. Oh. Aku tuh nggak apa-apa orang salah. Cuma maksudnya, Teledor aja deh ya. Gimana? nah, Tau gak sih orang teledor? di titik teledor itu merupakan kesalahan yang menurut aku ya bodoh sih. Iya, gitu Nah, kan? maksudnya ada orang yang salah karena udah nyoba, udah nyari opsi, tapi ternyata dari opsinya yang diambil opsi yang salah. Ada orang yang udah salah karena kecapean, itu aku nggak apa-apa tuh. Oke, paham. Gitu, orang-orang udah capek nih terus akhirnya jadi salah. Iya, nggak apa-apa udah capek gitu. Capek kan juga bagian daripada sesuatu yang harusnya di planning aku pikirin kan. Iya. Gimana caranya dia biar nggak capek. Tapi kalau salahnya teledor, salahnya nggak mau nyoba, nggak mau mikir. Iya. Nah itu yang aku tuh dalam tanda kutip suka kadang belum bisa nerima konsep yang aku pahami sendiri tentang untuk coder. Itu aja sebenernya. Tahu gak yang terjadi kemarin gimana hari kita? Gimana? Balik lagi. Kita balik lagi berenam dan udah ketawa aja. Iya sih. Ya. Tapi jujur yang pertama kali gue pikir tuh lu. Gue bilang wah ini anak kalau diikut lu gue gak kebayang udah remuknya kayak apa. Kalau aku pribadi aku akan ketawa-ketawa tapi ke hotel. Enggak, aku enggak. Maksudnya ya udah. Karena kayak bener gue, nah itu tadi kayak nggak tahu ya ini stoik gak sih, makanya gue bilang kadang gue juga bingung di titik ini gue nggak mempertimbangkan karena syuting udah selesai juga ya, tapi lebih ke ya udah happy aja. Iya. Jadi bahan bercandaan, dia dibully-bully gitu kan kayak. Makanya semuanya itu tergantung konteks. Apakah alasan terbesar kita bersama di situ itu jadi terkorbankan atau enggak? Contoh ya, misalkan, oh kamu ternyata harus bikin skrip nih tapi, ya pertanyaanku sederhana aja. Kamu kalau balik lagi ngambil ngambil handphone di jalan kamu bisa bikin skrip atau enggak? Gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Iya, tapi kalau misalkan contohnya nih, ini semua drone, semua kamera udah habis baterai, ya. Terus kita juga harus ngecas di hotel, terus katakanlah let's say misalkan harus transfer SD card dulu karena dan laptopnya misalkan di hotel atau apapun yang harus dilakukan di hotel, itu akan jadi pertimbanganku untuk mutusin. Menarik. Kok di titik ini antum lebih maksudnya lebih mikir rasional gitu. Iya, makanya proyekku rata-rata lebih jalan kan. Iya, betul itu benar. Karena gua kalau di titik ini lebih banyak mikirin apa ya, keseimbangan emosi gitu. Ngerti gak sih? Karena ketika itu aku pernah ngobrol sama Fajri. Kenapa Fajri? Iya, karena dia ngerasa pernah kecewa karena di satu momen aku mengambil dua pilihan antara dia dengan project. Nah, aku cuma bilang, Jri, kita tuh kan temenan. Artinya di luar project kita temenan. Paham. Dan kalau berbicaranya ini lagi temenan, ya aku nggak pakai hitung-hitungan. Tapi kalau ini ngomonginnya project, ya aku kan berpikir gimana project ini tereksekusi dengan baik. Itu betul. Kalau ternyata project ini tereksekusi dengan baiknya, misalnya harus nggak bareng kamu, ya kita kan temenan di luar gitu. Paham. Nggak terus ini jadi jelek tapi kita temenan. Ya maksudnya aku berpikirnya ini bagus, di luar kita temenan. Yang lu paham itu betul banget menurutku secara ideal.
Iya. Masalah itulah kenapa gue tuh sampai hari Eksekusi ini, emosinya kan yang mungkin kamu lebih pikirin iya, kan. jadi sampai hari ini itulah kenapa gue tuh nggak punya project yang berbasis profesional. Jadi gue nggak punya bisnis satu, ya kan? Gue nggak iya. punya event yang profesional. Gue nggak punya organisasi yang profesional sampai hari ini karena alasan itu. Jadi memang nggak bisa aja. Jadi ketika misalkan nih gue alamanahin orang, kerjain dong yang A, dia nggak perform, nah gue tuh nggak suka, gue marah. Gue nggak suka, guanya marah dia. Dan itu kan Iya. akan bikin projectnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini terjadi. Ya udah, uploadnya ditunda besok. Padahal itu kan menyalahi semua tuh. Iya. Kebayang gak sih? Kita udah regular upload hari Selasa misalkan, diundur jadi Rabu. Nah gue tuh lebih memilih itu daripada gue maksa kru gue perform well tapi hubungan kita jadi nggak enak nih. Oh ya. Nah itu sering terjadi. Makanya gue bisa bilang gue ngerti kenapa lu kayak gitu. Dan terlihat bahwa seluruh project lu tuh jalan professionally. Gak mungkin gue buka YGym kalau kayak gitu. Nanti kasih kayak gak mungkin gue punya bisnis kalau basisnya tuh masih kayak gue sekarang nih. Ya aku juga bilang sama karyawanku sih. Tapi itu memang harus di start di awal. Setuju sih. Maksudnya gini loh, secara individu setiap karyawan pasti pengen pendapatannya naik. Tapi buat apa pendapatannya aku naik sekarang kalau ini bisnis bulan depan tutup? Karena? Iya karena abis buat bayar karyawan, boncos, gitu. Maksudnya aku mau ngasih tahu bahwa aku pengen pendapatan kalian naik, tapi dengan cara bisnis ini Naik juga. Artinya ya as a business. Iya, gitu kan. baru kemarin Senin rapat ada yang aku nanya sama karyawan, terus ada FO yang bilang apa ekspektasi kalian, pendapatannya naik dong gitu. Iya, Terus iya. aku bilang amin. Terus kata FO yang lain, beneran nih Mas Wimar bilang amin. Loh iya, karena kalau kamu pendapatannya sampai naik di kepalaku, bisnis ini lebih banyak lagi omsetnya. Iya, berarti emang benar-benar secara profesional dong. Iya, iya. Karena kalau nggak kayak gitu, aku jahat sama mereka sebetulnya. Kalau aku berpikir gitu, maksudnya Ngerti. buat apa aku ngikutin dalam tanda kutip pemikiran mikronya mereka, sementara makronya hancur gitu. Benar. Ya udah kayak gitu. Gue bisa mengerti betul. Nanti mungkin abis ini kita bahas soal event tuh. Nah, Nah, karena gue benar-benar ngelihat semua event lu tuh jalan profesionally. Bukan cuma event ya, bisnis dan seterusnya. Di sebaliknya gue baru nyadar gue nggak pernah punya. Contohnya nih, bisnis. Nanti kita bahas tuh. Gue pernah punya bisnis boncos. Padahal niatnya bisnis. aku juga pernah. Nah, boncosnya tuh bener-bener nggak masuk akal pasti lu ngerasa. Oh. Karena gue ngerasa ini nggak bagus, tambahin biar bagus. Nggak masuk nih harganya. Ya tapi kan bagus. Gitu. Nah itu yang aku mau bilang sama kamu bahwa ini mau nyari apa? Kalau bisnis kan nyari duit. Padahal di luar sana gak semua restoran makanannya enak laku. Ngerti? Bisa juga ada restoran yang makanannya biasa, dia ngurangin bahan laku. Nah, gue tuh nyari yang sepi, walaupun sepi tapi ini adalah masakan gue yang enak. Wah, itu namanya bikin karya. Nah itu, sering terjadi gitu. Makanya gue nggak punya tuh project yang nilainya tuh project. Pasti rata-rata nilai projectnya tuh project yang nilainya tuh. Even aku kan juga ada Apa Kak. ya ngomongnya ya? Kalau di sisi aku, apakah ada yang aku dudukan sebagai karya? Ya, menurut aku bikin materi yang ada di nge-slow, nge-fast, nge-share segala rupa. Itu bagian dari karya yang aku nggak Tapi pengelolaannya profesional. mau ngelimit itu. Profesionalnya juga cuma sekedar yang penting nggak boncos at. Serius deh, maksudnya. Tapi ini menarik nanti bahas untuk yang ngang. Oh, iya. Iya nggak sih? Iya. Iya. Nanggung sekalimat lagi nggak? Oh iya boleh. Kenapa? Yang penting nggak boncos doang. Iya karena aku ngerasa kalau aku mau jual misalkan dengan 2 kali harga yang itu, aku masih ngerasa orang dapat worth it dengan apa yang aku lakuin gitu. Tapi aku nggak. Tapi kalau sampai boncos mau? Enggak. Nah Makanya itu, berarti kan tetap profesional. karena aku mikirnya gini, Apa? sesuatu itu tidak layak dijual kalau dia itu memang nggak bisa nge-fulfill minimum untuk operation cost-nya dia sendiri. Menarik. Ada nih satu, wah tapi bahasan event ya, tapi ya ntar diulang lagi dah. Ya. Ada satu anak Jogja nih, kamu kenal nih, dia tiba-tiba WhatsApp aku, Oke. sampai segala rupa, doain ya Stat, gini, ada yang bisa aku bantu nggak? Ada Stat, ini aku bikin event, tapi kayak kurang, Ustadz mau nggak ikut bantu donasi? Oke. Maksudnya ikut bantu sponsor kayak atau Iya, iya. ikut bantu apa? Terus aku bilang, kalau eventmu itu berdiri di atas sponsorship, menurut aku event kamu itu belum layak ada di situ. Oh. Ini bahasan event aja deh. Ya. Bagus lagi tuh. Yaudah, Iya. kita bahas event. Iya. Jadi, Stoik gak? Balik ke stoik dulu. oh iya, iya. Event ingetin topiknya ya, jangan lupa. Iya. Tapi stoiknya gimana jadi? Iya, kalau aku tuh belajar stoik itu lebih kepada ini kalau skimming tadi tuh ya. Iya. Dari depan ya. Iya. Wih, oke juga nih mikirnya. Oh, oke nih. Paham. Sampai ujung. Lah, gitu. Kalau aku gitu. Aku pengen nanya, ini gak tahu ada hubungannya apa enggak. Kan kita beberapa kali ketemu, gue ketemu mobil lu di CR. Aku lagi di CR berarti. Iya kan? Iya. Gue gak tahu lu di mobil apa enggak, karena Iya. katanya gelap kan. Hah. Oh, kayaknya mobil Wimar.
Terus gue lewat doang kan. Iya. Nah, Kamu kan sering begitu. Nah, maksud gue tuh gue jadi kepikiran, harusnya gue nyapa gak sih? Tapi kan Wimar udah ngerti gue lah. Karena defaultnya gue emang kayak gitu kan. Defaultnya gue adalah, oh ada mobil, Wimar, oke. Kan maksudnya kan itu informasi aja. Ini kayak sama kayak telepon kamu reject. Nggak, kenapa aku harus nyapa? Itu Karena kita kenal. ngerepotin. Itu yang bikin gue tuh malas jalan kaki di komplek. Apalagi kan- Kenapa ada aturan kalau orang kenal harus nyapa? Ya gitu karena loh. kenal. Enggak dong. Loh, Gini, ada Wimar nih. Ada Wimar. Ini mah Oh, kamu mobil nih. Oke, Set. Nah, oke kita slow motion. Set. Apa saja opsi yang harusnya muncul di kepalaku untuk buat aku tuh menepi? Satu. Ngajakin bareng. Nah, gue mikirnya kalau dia mau ngajak bareng atau dia butuh bantuan, minimal dia send something ke grup atau apa gitu. Kalau nggak mau ngerepotin, Lah salahnya kenapa? Maksudnya kan itu kan perasaan atau dia. sebenarnya dia nggak butuh bantuan, tapi will be nice kalau ada tumpangan. Loh, itu justru contohnya antum tuh tahu aku lagi olahraga pagi kan? Aku nggak tahu. Lah berarti kan maksudnya- Orang menurut aku aja kamu aneh jalan-jalan sendiri. Kan hotelnya ada treadmillnya kalau mau jalan atau apa. kalau ada opsi treadmill dan jalan di luar, jelas terjalan di luar kok di treadmill sih. Iya, Treadmill tuh opsi kalau hujan. Makanya tidak kan- enak jalan berjam-jam di treadmill. makanya kadang nggak tahu nanya. Aku deketin kamu tuh buat Iya. nanya. Kamu ngapain? Iya, Siapa tahu kamu kan lagi mau pulang hotel, handphone ketinggalan, nggak tahu Antum jalan. bilang orang kayak aku bakal bikin sepi, tapi ada semua orang kayak antum tuh ngerepotin. Bayangin kalau ada 10 orang yang bayangin kalau ada 10 orang yang kenal aku, setiap ada yang mampir, oh iya, aku tuh pakai headset kan. Iya. Itu langsung, oh iya. Hah gitu. Dan itu terjadi di komplek. Itulah kenapa aku tuh jarang muter-muter komplek. Pasti keluar karena setiap ketemu orang, Tapi kalau kamu Supaya nggak gitu. bablas aja, ada juga potensi kemungkinan ya kayak kan aku paham mobil nih, suka Iya, suka oke, tahu oke, mobil oke, ya. oke, oke. Aku ngeliat, mobil Fuad. mobil Fuad. Ya ini aku yang lagi jalan, terus kamu naik mobilmu kan ceritanya dibalik. Oh, Ceritanya dibalik kan. oke, Iya, oke. terus kamu nyalip tapi udah Oke. bablas aja dah. Iya. Aku ngeliat, nggak nyapa gitu. Padahal aku tahu itu kamu gitu. iya. Atau ya walaupun aku bisa punya way out, mungkin mobilnya lagi dibawa yang lain. Nggak harus. Walaupun itu aku kenapa? Iya, aku Itu sama kayak itu kayak mirip yang di CR itu kan. Aku masuk nih, set, ada mobil Wimar. Bunyi lagi. Maksudnya mesinnya nyala. iya. Opsinya Ada orang dong. orang. Siapa? kenapa aku harus tahu? Pun itu antum kan nggak apa-apa. Iya. Ini kejadian kemarin kan. Iya, kenapa? Kemarin itu aku nih. Kecuali Ini rumah Kita nih- studio. oke, ini oke. ini tempat studio editingnya Yungaji kan. Oke. Kamu jalan. Kan? Kamu jalan dari sini, terus aku di sini. Nah, itu kamu jalan begini, terus aku nggak ngeh kalau itu kamu loh. Oke. Nah, pas aku begini, set, Baru nggak? aku baru ngeh, Fuad. Terus aku diem. Kamu tahu kan mobilku dalam posisi miring diem. Oh iya aku lihat. Iya Dia kan? berhenti. Karena aku berharap kamunya, Mas gitu. Oh, aku mikir itu. Jadi aku dari jauh juga bingung. Kok dia berhenti? Iya. Maksudnya kan mobil Wimar. Kapan Iya. berhenti? Maksudnya kayak jalan lah, kenapa berhenti gitu? Ya aku mikirnya ya siapa tahu kayak hai gitu. Hai gitu. Terus masuk studio. Ya udah aku jalan lagi. Oh iya, tapi kamu nggak tersinggung kan? Karena aku udah tahu kan. Oh, udah tahu. Iya, maksud gue kayak ya udah. Ya udah tahu cuma Oh, ya ada mobil Wimar. aku itu cuma lebih gini. Ada aku. Gini. Aku takut ya. Kok aku takut sama diriku ya? Salah ya? Enggak, maksudnya aku cuma lebih kalau aku sendiri karena aku udah kenal kamu ya udah Iya. nggak apa-apa. Tapi sebenarnya untuk setiap orang juga aku nggak punya ekspektasi. Aku cuma dalam tanda kutip kayak ibuku tadi. Oh. Aku nggak kepengin bolanya di aku untuk orang berprasangka sesuatu. Jadi jangan sampai. Oh, kalau Fuad kan dia nggak mungkin mikir jelek nih karena dia juga gitu kan. iya, maksudku adalah jangan sampai nanti kamu masuk terus nggak aku sapa, kamu mikirnya kemana-mana. Ini mungkin nggak cocok buat kamu, tapi mungkin orang lain. Tapi betul. Nah, aku cuma lebih berpikir menjaga biar tidak ada ruang ruang Persangka. prasangka. Nah, itu aku selesaiin gitu. Tapi kalau ternyata dia juga nggak apa-apa, Ya lagi. ya aku juga nggak apa-apa. Iya. Aku punya solusi untuk itu setidaknya di circle aku. Nah, Jadi aku selalu ngomong di setiap live bahwa ada kemungkinan aku seperti itu. Jadi orang udah tahu. Kemarin misalkan nih ada orang ketemu aku langsung DM dia akhirnya. Sorry ya kalau kemarin aku gitu ya. Aku tuh gitu. Ya. Supaya orang nggak tahu bahwa aku tuh nol kok. Bener-bener nggak ada kebencian, nggak ada apa. Lebih ke nggak menemukan reason aja kayak, hai, itu apa gitu. sapa. Kata Agim 3S. Ya, sapa. Senyum, salam, sapa. Jagal hati.
Sumpah, itu culture yang jujur ya. Aku waktu keluar negeri, aku happy banget. Aku bahkan kayak, jadi kan senyum terus disenyum balik. Terus kayak kenapa kita kenapa? Ya udahlah. Ini topiknya jadi balik kayak tadi ya. Iya. Ya udahlah. Ya udah emang nyambung sama yang kemarin. Kalau belum nonton yang kemarin, tonton yang kemarin itu sambungan dari yang hari ini. Aduh. Dadah, kita bahas event nanti Bye-bye. besok-besok. Assalamualaikum.